Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Mawaddah dengan NIM 2486 kelas 2D, dengan dosen pengampu Bapak Rizky Ananda MPD. Prodi saya S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tempat dan tanggal lahir saya di Sawah 17 Maret 2007. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Letak geografis Indonesia. Indonesia terletak secara strategis di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai jalur penting perdagangan dan pelayaran dunia. Letak ini juga mempengaruhi iklim tropis yang dimiliki Indonesia dan menjadikan wilayahnya kaya akan keanekaragaman hayati serta sumber daya alam. Contoh perdagangan dan pelayaran: Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta, dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menjadi pelabuhan utama ekspor-impor karena dekat jalur pelayaran internasional. Indonesia dilalui jalur laut Alki, alur laut kepulauan Indonesia yang penting bagi kapal dagang dunia. Adapun keanekaragaman hayati, Indonesia punya hutan hujan tropis yang luas di Kalimantan, Papua, dan Sumatera, menjadi rumah bagi hewan langka seperti orangutan, komodo, cendrawasih, dan harimau Sumatera. Dan adapun sumber daya alam, laut Indonesia kaya ikan dan hasil laut seperti tuna, cakalang, rumput laut. Daratan menghasilkan batu bara, minyak bumi, gas alam, emas, dan tembaga. Selanjutnya, Indonesia sebagai negara maritim. Sebagai negara yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Wilayah laut Indonesia sangat luas dan memiliki garis pantai yang panjang. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara maritim, di mana laut memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai jalur transportasi maupun sebagai sumber mata pencaharian melalui sektor perikanan. Adapun contohnya, jalur transportasi laut. Kapal feri menghubungkan pulau-pulau seperti Jawa, Bali, Lombok, NTT, atau Sumatera maupun Batam. Tol laut adalah program pemerintah untuk memperlancar distribusi barang antar wilayah terpencil dan padat. Adapun sumber mata pencaharian, masyarakat di daerah pesisir seperti di Papua, Maluku, dan Sulawesi bekerja sebagai nelayan, banyak tambak ikan, keramba apung, dan budidaya rumput laut di pesisir Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara. Adapun pelabuhan dan perdagangan, Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara dan Pelabuhan Ambon aktif mengekspor hasil laut seperti tuna. Industri perikanan berkembang di daerah seperti Banyuwangi, Sibolga, dan Tual. Dan budaya bahari, masyarakat seperti suku Bajo dikenal sebagai pengembara laut. Tradisi upacara laut atau sedekah laut dilakukan di banyak daerah seperti bentuk syukur atas hasil laut. Selanjutnya, Indonesia sebagai negara agraris. Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan negara agraris. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian. Iklim tropis dan tanah yang subur mendukung tumbuhnya berbagai jenis tanaman, pangan, dan perkebunan. Hasil utama pertanian meliputi padi, jagung, kopi, teh, dan kelapa sawit. Pertanian menjadi sektor penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Contohnya, mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian. Banyak masyarakat di pedesaan menggunakan hidup dari bertani, berkebun, atau beternak. Dan produksi hasil pertanian. Indonesia merupakan penghasil utama beberapa komoditas pertanian seperti padi, beras, kelapa sawit, kopi, karet, dan kakao. Adapun lahan pertanian yang luas di berbagai daerah seperti Jawa, Sumatera, dan Sulawesi terdapat hamparan sawah, ladang, dan kebun yang luas. Dan budidaya bertani yang kuat, tradisi seperti gotong royong saat panen dan sistem irigasi tradisional seperti subak di Bali mencerminkan budaya agraris. Dan program pemerintah di bidang pertanian.
Pemerintah Indonesia sering mengeluarkan kebijakan atau bantuan untuk meningkatkan hasil pertanian, seperti program pupuk subsidi dan alat pertanian modern. Selanjutnya, pengaruh terhadap ekonomi. Karakteristik geografis Indonesia sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Sektor pertanian dan perikanan menjadi sumber penghasilan utama di berbagai daerah. Selain itu, letak Indonesia yang strategis di jalur perdagangan internasional memiliki peluang besar bagi kegiatan ekspor hasil laut dan hasil bumi. Pariwisata bahari dan pertanian juga menjadi potensi ekonomi yang terus dikembangkan. Adapun contoh pengaruh terhadap ekonomi. Yang pertama, gotong royong di lingkungan tempat tinggal, warga saling membantu saat ada kegiatan seperti kerja bakti atau perbaikan fasilitas umum, menciptakan rasa kebersamaan. Yang kedua, komunitas antar di teman di sekolah. Anak-anak belajar bekerja sama, menghargai pendapat, dan menyelesaikan konflik secara damai. Yang ketiga, jual beli di pasar tradisional. Penjual dan pembeli saling berinteraksi membangun kepercayaan dan ketergantungan ekonomi. Yang keempat, pertemuan warga RT, RW menyepakati aturan bersama dan menyelesaikan masalah sosial seperti keamanan lingkungan. Yang kelima, ada media sosial untuk membentuk opini publik, memperluas jaringan sosial, tapi juga bisa memicu konflik jika tidak digunakan dengan bijak. Selanjutnya, ada pengaruh terhadap kehidupan sosial dan budaya. Keberagaman geografis Indonesia menciptakan kehidupan sosial dan budaya yang sangat kaya. Masyarakat pesisir memiliki budaya yang berkaitan dengan erat dengan laut. Sedangkan masyarakat pedalaman lebih lekat dengan kegiatan pertanian. Ada istiadat, pakaian tradisional, rumah adat, hingga makanan khas di berbagai daerah, menunjukkan adanya pengaruh langsung dari kondisi geografis setempat. Contoh pengaruh terhadap kehidupan sosial dan budaya. Yang pertama, ada media sosial. Pengaruh media sosial meningkatkan interaksi antar individu walaupun berjauhan, tapi juga bisa menurunkan interaksi langsung atau menciptakan tekanan sosial. Pengaruh budaya mempromosikan budaya populer secara luas, tapi bisa menggeser budaya lokal atau tradisional. Yang kedua, ada globalisasi. Munculnya gaya hidup yang seragam di berbagai negara, misalnya gaya hidup berat. Yang ketiga, ada urbanisasi. Perpindahan besar-besaran ke kota menciptakan komunitas baru, tapi juga menyebabkan kesenjangan sosial. Yang keempat, ada pariwisata. Terbentuknya relasi antar budaya, tetap kadang juga menimbulkan konflik nilai. Yang kelima, ada perubahan iklim. Migrasi penduduk karena bencana memengaruhi struktur sosial dan komunitas baru. Selanjutnya, pengaruh terhadap komunikasi dan transportasi. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan dalam hal komunikasi dan transportasi. Wilayah yang terpisah oleh laut membutuhkan sarana transportasi seperti kapal laut dan pesawat terbang untuk menghubungkan antar wilayah. Dalam bidang komunikasi, teknologi seperti internet dan jaringan satelit sangat penting untuk memperlancar komunikasi di daerah-daerah terpencil. Adapun contoh pengaruh terhadap komunitas dan transportasi, pembangunan jalan tol atau infrastruktur baru. Komunitas bisa meningkatkan akses ke wilayah terpencil, membuka peluang ekonomi, tapi juga bisa menyebabkan perpindahan paksa warga. Transportasi, perjalanan menjadi lebih cepat dan efisien, volume kendaraan meningkat. Yang kedua, kehadiran transportasi online seperti Gojek dan Grab. Yang ketiga, ada pindahnya penduduk ke daerah pinggiran kota seperti urban sprawl. Yang keempat, ada kebijakan transportasi ramah lingkungan seperti jalur sepeda atau kendaraan listrik. Yang kelima, ada pembangunan sistem transportasi massal seperti MRT dan LRT. Baiklah, kita masuk materi yang kedua, menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, ekonomi masyarakat Indonesia. Pengertian interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi manusia dengan lingkungan adalah hubungan timbal balik antara manusia dan alam di sekitarnya. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti bertani di lahan subur, menangkap ikan di laut, dan menggunakan air untuk keperluan sehari-hari. Sebaliknya, lingkungan dapat berubah karena aktivitas manusia, baik secara positif maupun negatif.
Contoh sederhananya, manusia memanfaatkan sungai untuk mandi atau mencuci, menanam pohon untuk mencegah banjir, dan tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam. Bentuk interaksi ini dapat berupa pemanfaatan lahan untuk pertanian, kehutanan, dan perikanan. Di daerah pegunungan, masyarakat biasanya bercocok tanam sayuran dan teh. Di wilayah pantai, mereka menangkap ikan dan mencari hasil laut lainnya. Di dataran rendah, masyarakat menanam padi atau membangun permukiman. Aktivitas ini menunjukkan bahwa kondisi alam mempengaruhi cara hidup manusia dan bekerja. Contohnya, bertani di lahan subur. Manusia memanfaatkan tanah yang subur untuk menanam padi, sayur, dan buah-buahan. Yang kedua, menangkap ikan di sungai atau laut. Nelayan memanfaatkan sumber daya air untuk mencari ikan. Yang ketiga, menebang pohon untuk bahan bangunan. Kayu dari hutan digunakan untuk membuat rumah atau perabot. Yang keempat, membangun rumah di dataran tinggi agar tidak kebanjiran. Manusia menyesuaikan diri dengan kondisi alam. Yang kelima, melestarikan lingkungan. Contohnya seperti menanam pohon, membersihkan sungai, atau tidak merusak hutan. Selanjutnya, pengaruh terhadap kehidupan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan membentuk pola kehidupan sosial di masyarakat. Misalnya, masyarakat pertanian cenderung hidup bergotong royong saat menanam dan memanen. Di daerah pesisir, masyarakat menjalin kerjasama dalam aktivitas nelayan. Lingkungan yang berbeda menciptakan kebiasaan sosial yang beragam, sesuai kebutuhan dan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, ada pengaruh terhadap kehidupan budaya. Lingkungan alam juga berpengaruh terhadap budaya. Masyarakat di pegunungan memiliki rumah adat yang disesuaikan dengan suhu dingin. Sedangkan masyarakat di daerah panas membangun rumah dengan sirkulasi udara yang baik. Upacara adat seperti panen raya, sedekah laut, dan tarian lokal mencerminkan cara hidup masyarakat yang erat dengan kondisi alam di sekitar mereka. Selanjutnya, ada pengaruh terhadap kehidupan ekonomi. Sumber daya alam sangat menentukan kegiatan ekonomi masyarakat. Di daerah subur, ekonomi masyarakat didominasi oleh pertanian. Di wilayah laut, ekonomi ditopang oleh perikanan dan pariwisata bahari. Sementara itu, daerah yang memiliki kekayaan tambang mengandalkan kegiatan pertambangan sebagai sumber utama penghasilan. Dengan kata lain, lingkungan sangat mempengaruhi jenis pekerjaan dan mata pencaharian penduduk. Dan yang terakhir, negatif interaksi yang tidak seimbang. Jika interaksi manusia dengan lingkungan tidak dilakukan secara bijak, dapat terjadi kerusakan lingkungan seperti banjir, tanah longsor, dan polusi. Penebangan hutan secara liar, pembuangan sampah sembarangan, dan penggunaan pestisida berlebihan adalah contoh tindakan yang merusak keseimbangan alam. Oleh karena itu, manusia perlu menjaga kelestarian lingkungan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Contohnya, bullying di sekolah. Satu siswa mendominasi atau menindas siswa lain, menyebabkan korban merasa takut, rendah diri, bahkan trauma. Yang kedua, diskriminasi di tempat kerja. Kelompok tertentu mendapat perlakuan istimewa, sedangkan kelompok lain, misalnya minoritas, tidak mendapat kesempatan yang sama. Yang ketiga, kesenjangan antara kaya dan miskin. Interaksi ekonomi tidak seimbang seperti pengusaha besar yang memanfaatkan buruh dengan upah minim, menciptakan ketidakadilan sosial. Yang keempat, hubungan otoriter dalam keluarga. Orang tua yang terlalu mengontrol anak tanpa memberi ruang berdiskusi bisa membuat anak merasa tertekan dan tidak berkembang. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.